Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di kelas Okuri pada kelas CSS ya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai styling pada font dan teks. Pada kelas ini kita juga akan mencoba untuk mengubah font mulai dari jenis, pewarnaan, dan lain sebagainya ya, sebagai salah satu styling di website. Oke, mungkin kita akan melihat satu website agar lebih memahami tentang font, styling, dan text styling ini. Di sini sudah terlihat ya di gambar ada website Okuri ya. Salah satunya font styling seperti ini. Misal ada yang lebih besar, lalu ada yang normal, ada yang kecil dan ukurannya spasinya berapa. Lalu di sini juga ada warna yang berbeda seperti ini. Jadi kita akan membuat font kita lebih menarik lagi gitu, disesuaikan dengan kebutuhan kita masing-masing. Oke, tidak perlu berlama-lama lagi, kita akan masuk ke codingannya ya. Kita buka Visual Studio Code, lalu di sini sudah ada satu folder CSS Okuri ya. Saya buka file dengan nama index.html. Lalu kita buka dengan emmet di sini. Selanjutnya kita ubah title-nya ya. Saya ingin title-nya text dan font styling. Selanjutnya saya akan buka dengan tag H1 dengan nama Hello World dan tag P ya untuk paragraf. Di sini saya isikan dengan lorem ipsum saja. Oke. Saya akan buka dengan live server supaya lebih live ya. Untuk websitenya, ketika di save itu langsung kelihatan perbedaannya. Oke, ini kita coba sandingkan mereka supaya lebih jelas ketika ada perubahan seperti itu. Nah, selanjutnya saya akan membuat satu file dengan nama style.css. Kita buatnya di satu folder saja. Kebetulan sini saya membuat dengan penempatan CSS di eksternal ya. Jadi ketika kita membuat CSS di eksternal, kita butuh memanggilnya di head dengan tag, ada yang masih ingat di pertemuan sebelumnya ya, dengan tag link, dan kita klik dengan style.css. Oke, kita coba mulai dari yang awal, yaitu tentang font styling ya. Ini adalah komentar di CSS. Jadi ini tidak akan muncul di sini, melainkan hanya untuk penanda saja. Oke, untuk font styling kita akan coba dengan tag H1 ya. Di sini tag H1, selanjutnya kita buka dengan kurung kurawal, buka dan penutup ya. Contoh text styling yang pertama adalah font family. Font family ini berguna untuk kita mengubah font dari yang default menjadi font yang kita inginkan. Contohnya, di pertemuan sebelumnya saya menggunakan font Arial ya. Nah, untuk font sendiri, font family sendiri, kalian itu bisa menggunakan dua seperti ini, Arial, Helvetica, Sans Serif. Atau jika ingin Arial saja, bisa dengan Arial, Sans Serif gitu. Nah, ada dua perbedaan antara sans serif dan serif. Sans serif itu tidak punya kaki. Maksudnya di sini tidak ada kakinya, sedangkan serif itu ada kakinya. Ada kakinya. Kita coba
font family yang serif ya. Ini sans serif, kita coba yang font family yang serif. Oke, contohnya Times New Roman seperti ini. Nah, kita bisa lihat ya, di sini saya akan besarkan. Nah, bagian sini ini adalah kakinya ya. Jadi ketika ada kakinya itu dia serif. Sedangkan jika tidak, dia menggunakan sans serif. Contoh kita ini ya, CGUI. Nah, dia tidak ada kakinya. Seperti ini. Oke, itu perbedaan dari serif dan sans serif. Kita coba menggunakan. Oke, selanjutnya kita akan menggunakan font size ya. Font size di sini, font size itu ada banyak tipenya. Kita bisa pakai yang seperti ini, large, medium, small, smaller, X large, dan sebagainya. Kita juga bisa menggunakan persen ya. Persen sudah paham di video di HTML ya, untuk memakai persenan dan pixel. Di sini kita juga bisa memakai sentimeter, bisa pakai X, PT, inherit, unset, dan sebagainya. Kita coba pakai yang large, medium ya. Coba large, medium, atau small. Kita coba medium. Kita bisa lihat di sini, ini berubah menjadi kecil. Atau kita ingin menggunakan large, seperti ini. Ini akan berubah menjadi besar. Dan juga kita bisa memakai pixel ya. Bisa 500 pixel. Kita save. Ini 500 pixel lumayan besar. Kita coba 100 pixel. Nah, seperti ini 100 pixel. Selanjutnya, kita bisa memakai persen juga. Misal 50%. Seperti ini, dia akan menjadi 50%. Seperti ini ya. Oke, itu persenannya. Itu untuk font size-nya. Selanjutnya, kita akan memberikan komentar untuk font size ini adalah untuk merubah size atau ukuran dari font. Seperti ini ya. Selanjutnya, kita akan yaitu font weight. Font weight adalah bagaimana kita mengatur font tersebut. Contohnya, di sini font weight-nya kita bisa memakai beberapa ya. Font weight-nya bisa 100, 200, 300, sampai 900. Ada bold, bold letter, normal, inherit, dan lain-lainnya. Contoh kita menggunakan yang normal saja. Dia akan berubah menjadi normal. Kita coba hapus font size-nya ya. Atau ini kita ubah menjadi 200 pixel. Ya, ini font weight-nya normal. Jika kita ubah menjadi bold, dia akan berubah jadi bold. Ini font weight. Selanjutnya, kita akan belajar tentang font varian. Ya, untuk font varian sendiri, ini dia bisa dengan small caps ya. Small caps artinya jika ini semua huruf besar ya. Ini kan huruf H besar, W-nya besar, Elo dan ORT-nya ini kecil. Jika small caps, itu semuanya besar, namun yang besar ukurannya itu hanya saja. Coba kita lihat ya. Jika menggunakan small caps, jadinya seperti ini. Semuanya sebenarnya huruf besar, namun yang lebih besar ukurannya H dan W-nya saja. Ini small caps. Oh iya, saya lupa untuk memberikan komentar di sini. Font weight untuk mengatur ketebalan font, sedangkan font varian untuk mengubah small caps. Oke, selanjutnya kita akan belajar font style. Di sini kita bisa mengubah font yang kita tuju atau tag yang kita tuju
pada kesempatan ini H1 menjadi beberapa bagian seperti ini. Italic, normal, obligate, inherit, unset, dan lain sebagainya. Kita coba italic ya. Kita coba italic. Ini akan fontnya akan miring ya, bercetak miring. Seperti ini. Ini bercetak miring dengan italic. Oke, kita akan coba komen font style untuk mengubah style font menjadi cetak miring atau lain sebagainya. Oke. Dan ini yang terakhir untuk font styling ya, yaitu line height di sini berguna untuk mengubah jarak antar kalimat di sini ya. Misal lorem ipsum sampai consecutor, lalu di baris kedua ini akan mengubah jaraknya. Kita contoh menggunakan tag P ya. Kita coba menggunakan tag P-nya, lalu kita mengubah line height-nya. Line height-nya misalkan di sini bisa kita pilih juga ya beberapa ukurannya, bisa dengan pixel ya. Biasanya pixel atau persen, kita coba 20 pixel. Nah, di sini nanti akan terlihat jaraknya. Nah, kita coba 40 deh, 40. Nah, ini jadi terlihat jaraknya ya. Contoh 30, dia akan lebih nempel. Jika 50, dia akan lebih jauh. Nah, seperti ini. Ini adalah line height. Kita komentar, berguna untuk mengatur spasi antar kalimat, antar baris, seperti ini ya. Ini untuk line height. Oke, untuk font styling kita cukupkan sampai di sini. Selanjutnya kita akan belajar tentang text styling. Oke, kita masuk ke text styling. Ini bisa kalian save terlebih dahulu. Saya akan menghapusnya ya untuk belajar text styling. Oke. Kita akan buka dengan text styling. Oke, di sini sudah balik ke normal lagi ya, ke mode normal. Untuk yang pertama kita akan menggunakan H1 terlebih dahulu. Untuk text styling, yang pertama adalah kita bisa memakai properti yang namanya color ya. Color di sini kita bisa menulis dengan huruf, contohnya blue, seperti ini. Kita juga bisa mengubah dengan RGB, kita bisa cari websitenya ya. Atau kita bisa juga dengan hexadesimal, kita bisa menggunakan color picker ya. Di sini. Nah, di sini ada RGB, ada CMYK, HVACL, ini bisa dipakai semua. Namun yang biasa saya pakai adalah hex di sini ya, hex di sini. Kita coba mengubahnya menjadi warna ungu. Kita bisa menggunakan warna ungu di sini. Kita contoh ini ya. Kita ambil hexanya. Jangan lupakan tanda pagarnya. Selanjutnya kita balik ke codingannya. Dan kita hapus warna biru ini menjadi hexa. Nah, di sini kita bisa lihat untuk fontnya sudah berubah menjadi warna ungu. Itu untuk color. Jadi bisa menggunakan huruf, misal blue, red, dan segala macam. Bisa menggunakan hexa, bisa menggunakan RGB, dan sebagainya sesuai dengan kebutuhan masing-masing atau yang mana yang paling enak buat kalian. Nah, selanjutnya kita akan menggunakan properti dengan nama text align. Text align ini berguna untuk mengubah posisi ya, bisa center and justify, left, dan segala macamnya. Kita coba center ya. Untuk H1 kita bisa menggunakan center dan dia akan ke tengah seperti ini. Kita ubah jadi right, berarti dia ke kanan. Kita ubah justify juga
ke rata kanan kiri ya. Justify. Karena ini sedikit kalimatnya, kita coba di P ya. Di P sini. Text align-nya justify, contohnya seperti ini. Nah, dia akan rata kanan kiri ya, seperti ini. Itu untuk text align. Oke, kita akan memberikan dia komentar. Text align berguna untuk mengatur sisi dari teks. Bisa di kanan, kiri, atau di tengah, seperti itu. Selanjutnya, text indent. Text indent ini kita bisa menggunakannya dengan pixel atau persen dan lain sebagainya, yaitu sama value-nya. Kita coba 50 pixel saja. Ini bisa kita lihat ya. Text indent ini 50 pixel segini ya. Segini 50 pixel. Kita coba 100 pixel. Nah, dia lebih ke kanan terus. Kita coba 200 pixel, dia akan lebih ke kanan lagi. Ini untuk text indent ya. Jadi, biasanya kalau paragraf itu ada text indent-nya, itu misal berapa gitu ya. Ini misal 50, atau berapapun yang sesuai yang kalian inginkan. Ini biar gampangnya kita bilang ini adalah paragraf ya. Oke, selanjutnya kita akan menggunakan text decoration ya. Kita coba text decoration di sini. Text decoration kita bisa menggunakan color juga ya di sini, bisa solid, dash, dope, line through, dan sebagainya. Kalau untuk color sendiri sebenarnya udah bisa di color sini, namun di sini lebih ditekankan di dash, dope, dot, line through, dan lain sebagainya. Contoh kita menggunakan line through. Nah, di sini dia ada garis seperti ini. Selanjutnya kita coba dash. Nah, dash tidak kelihatan ya karena dia memang garis strip seperti itu. Kita coba contoh yang lain. Nah, underline, dia garis bawah, dan lain sebagainya. Ini text decoration. Untuk memberikan dekorasi pada teks seperti ini. Kita akan belajar tentang text transform, yaitu kita bisa mengubah teksnya menjadi kapital semua. Ya, kapital itu berarti depannya besar ya, tengahnya kecil. Atau lowercase itu semuanya kecil, uppercase semuanya besar. Kita coba uppercase ya. Kita coba uppercase di tag H. Nah, semuanya besar. Kita lowercase, semuanya akan kecil. Seperti ini. Ini untuk text transform. Kita coba komen dulu ya. Atau kapital, seperti ini. Oke. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang letter spacing. Kita coba di tag P saja ya, berarti yang berubah yang ini, bagian lorem ipsum sini. Kita coba letter spacing. Letter spacing kita bisa memakai pixel atau persen ya juga. Di sini bisa memakai contoh 10 pixel. Dia akan berjarak per huruf itu 10 pixel, atau coba 2 pixel, 3, 4, nah seperti ini. Ini letter spacing. Kita coba komen. Letter spacing memberikan spasi pada setiap huruf. Dan yang terakhir adalah kita bisa menggunakan word spacing. Berarti kalau word spacing adalah per kata ya. Berarti per kata nih.
misal 4 pixel. Seperti ini per kata 4 pixel ya. Kita coba contoh, ini letter spacingnya kita buat 1 pixel saja, biar lebih ketara gitu ya word spacingnya. Kita coba word spacingnya 10 pixel. Nah, seperti ini setiap kata 10 pixel. Setiap kata 10 pixel, seperti ini. Ini kita komen dulu. Word spacing memberikan spasi pada setiap kata. Bedanya kalau letter spacing per huruf, word spacing kata ya. Oke, untuk font styling dan text styling pada kelas ini mungkin bisa kita cukupkan sampai di sini. Silahkan kalian bisa explore lebih dalam lagi mengenai text styling dan font styling. Mungkin sampai bertemu di video selanjutnya. Kita akan membahas tentang lebih banyak lagi terkait warna, background, dan segala macamnya. Tetap setia di kelas Okuri. Sampai berjumpa kembali. Terima kasih banyak dan semangat terus.